again. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Fitri Suryadesita, dan ada teman saya, ada. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Akbar dari kelompok 2 Indralaya. Halo, saya Galuh Abda. Hai, nama saya Wahid Miftahuddin. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menampilkan video praktikum metabolisme dan informasi genetik pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-14 dengan judul Pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata di koko. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan untuk mengetahui pengaruh ekstrak nanas terhadap pembentukan nata di koko. Dasar teori. Nata merupakan hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter hylinum yang ditumbuhkan pada media yang mengandung glukosa. Menurut Pambayun, bakteri Acetobacter hylinum dapat membentuk nata jika ditumbuhkan dalam media yang sudah diperkaya karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula. Dalam hal ini, glukosa menjadi ribuan rantai homopolimer atau selulosa. Dari jutaan jasad renik yang tumbuh dalam media tersebut, akan dihasilkan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya nampak padat putih hingga transparan, yang disebut sebagai nata. Jenis nata yang beredar di masyarakat adalah nata de coco, yaitu nata yang terbuat dari air kelapa. Nanas adalah buah yang memiliki mata yang banyak dan memiliki warna kuning keemasan. Nanas memiliki segudang khasiat untuk tubuh kita, baik untuk kecantikan maupun kesehatan. Nanas dapat dimanfaatkan sebagai media penumbuhan Acetobacter hylinum. Acetobacter hylinum ini merupakan bakteri berbentuk batang pendek yang mempunyai panjang 2 mikron dengan permukaan dinding yang berlendir. Bakteri Acetobacter hylinum ini dapat tumbuh dan berkembang biak dalam media cair air kelapa karena air kelapa mengandung nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri dan pembentukan jaringan nata. Tebal dan berat lapisan nata yang terbentuk dipengaruhi oleh kandungan glukosa dalam air kelapa, sehingga dapat terjadi perbedaan tebal dan berat pada lapisan nata. Alat dan bahan: toples, blender, timbangan analitik, saringan, wadah pembuatan nata de coco, pisau, sendok, baskom, wadah plastik. Bahannya ada ampas nanas, gula, dan air, asam cuka, air kelapa, dan toge. Cara kerja: Siapkan gula sebanyak 65 gram. Siapkan air sebanyak 65 gram. Blender nanas yang telah kita siapkan. Kemudian nanas yang telah kita blender akan kita peras untuk diambil ampasnya.
Kemudian kita peras untuk diambil ampasnya. Setelah diperas, ampasnya akan kita ambil. Ampas ini akan kita timbang sebanyak 165 gram. Siapkan ampas nanas yang telah kita blender sebanyak 165 gram. Ampas nanas kita tambahkan dengan gula 65 gram dan kita tambahkan 65 gram air. Aduk sampai merata. Setelah ini akan kita inkubasi selama 7 hari pada suhu kamar. Setelah 7 hari, cairannya akan kita ambil dan kita gunakan sebagai starter dalam pembuatan nata. Kita siapkan gula pasir sebanyak 125 gram. Siapkan air kelapa sebanyak 2,5 liter. Kemudian kita saring agar kotorannya bisa tidak terbawa sama air kelapa. Siapkan cuka sebanyak 20 ml. Siapkan toge sebanyak 10 gram. Cuci toge sampai bersih. Toge kita hancurkan terlebih dahulu. Kemudian kita masak dengan air sekitar 11-12 ml karena akan diambil ekstraknya sebanyak 10 ml. Ekstrak dari toge ini akan kita pakai sebanyak 10 ml. Air kelapa 2,5 liter kita rebus sampai mendidih. Kemudian kita masukkan 125 gram gula, 20 ml asam cuka, dan 10 ml ekstrak toge. Kemudian kita panaskan kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit dipanaskan, kita matikan api. Kita dinginkan sebentar. Kemudian kita masukkan dalam wadah yang steril. Setelah ini kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kita masukkan starter sebanyak 125 ml. Kemudian setelah ini kita tutup dengan koran. Kita tutup dengan koran yang telah
dibersihkan atau setidaknya dijemur di sinar matahari. Setelah ini akan kita inkubasi selama 12 hari. Pembahasan pada praktikum pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco. Starter yang digunakan untuk pembuatan nata ini dibuat dari ampas buah nanas. Ampas buah nanas berfungsi sebagai media pertumbuhan yang baik bagi bakteri Acetobacter hylinum. Selama fermentasi, bakteri Acetobacter hylinum memecah gula sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa diubah menjadi reaksi heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Acetobacter hylinum dapat mensintesa sebagian gula menjadi selulosa dan sebagian lainnya diuraikan menjadi asam asetat yang akan menurunkan pH medium. Lama fermentasi akan berpengaruh pada kadar asam yang dihasilkan dan tebal tipisnya nata. Air kelapa mengandung sebagian sumber nutrisi yang dibutuhkan, akan tetapi kebutuhan Acetobacter hylinum ini akan substrat makro seperti sumber karbon dan nitrogen masih harus tetap ditambah agar hasil nata yang dihasilkan optimal, sehingga kekurangan nutrisi yang diperlukan harus ditambahkan dalam proses fermentasi. Dari penjelasan di atas, maka pembuatan starter dilakukan dengan penambahan toge dan gula sebagai tambahan substrat bagi Acetobacter hylinum. Dari hasil fermentasi selama 7 hari, terlihat adanya lapisan tipis pada starter yang menandakan bahwa pembuatan starter berhasil. Penambahan asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Asam asetat yang baik adalah asam asetat glasial. Asam asetat dengan konsentrasi rendah dapat digunakan, namun untuk mencapai tingkat keasaman yang diinginkan yaitu pH 4,5 sampai dengan 5,5 yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Hasil pengamatan yang didapatkan dari praktikum ini yaitu nata de coco yang tidak terbentuk sehingga percobaan ini dinyatakan gagal. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari pembuatan ampas buah nanas yang berfungsi sebagai media pertumbuhan yang baik bagi bakteri Acetobacter hylinum. Oleh karena percobaan ini harus dilakukan secara steril, termasuk pada saat pembuatan ampas buah nanas sebagai media pertumbuhan yang baik bagi bakteri Acetobacter hylinum, sehingga kegagalan seperti ini bisa diminimalisirkan. Mekanisme reaksi polimerisasi pembentukan selulosa. Adapun bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu adalah sukrosa alfa D-glukosa beta D-fruktosa menjadi alfa D-glukosa beta D-glukosa, mengalami polimerisasi lalu menjadi beta D-glukosa lalu terbentuklah ikatan 1,4 beta glukosa atau yang dikenal dengan nama selulosa. Adapun kesimpulan pada praktikum kami kali ini yaitu yang pertama, nata de coco ialah sejenis makanan fermentasi yang dibuat dengan bahan dasar air kelapa. Kedua, nata de coco dihasilkan oleh aktivitas bakteri Acetobacter hylinum. Ketiga, penyaringan air kelapa untuk membebaskan air kelapa dari kotoran yang tidak diinginkan. Keempat, penambahan starter dan gula adalah sebagai sumber nutrisi pada proses pembuatan nata, karena nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri Acetobacter hylinum. Baiklah, itulah video yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Indralaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.